Yasmin. Romeo pasti ditangani oleh tim dokter dengan sangat baik kok. Saya tetap khawatir aja Pak sama Dokter Romeo. Saya takut Dokter Romeo kenapa-napa. Ya, saya ngerti kok. Kamu bisa sepanik ini karena kamu emang dekat sama Romeo. Saya yakin Romeo itu beruntung banget bisa dekat sama kamu ya. Karena kalau saya perhatiin ya, kamu tuh kayaknya selalu berusaha untuk menghindar deh kalau sama saya. Dokter Romeo sama saya cuma sahabatan doang kok Pak. Oh ya? Tapi kenapa kamu nggak bisa gitu ke saya? Karena berkali-kali saya coba untuk ajak kamu pulang, tapi kamu selalu menolaknya. Mungkin kamu ngerasa nggak nyaman sama saya dan terus berusaha menghindar atau mungkin saya kurang bersahabat gitu. Bukan gitu Pak. Ya, saya minta maaf kalau saya sudah bikin kamu nggak nyaman. Saya nggak mau Pak Rangga punya perasaan kayak gitu. Saya cuma ingin meluruskan Pak Rangga dan Dokter Romeo saya anggapnya sama kok. Sama gimana maksudnya? Iya, saya menganggap Pak Rangga dan Dokter Romeo seperti sahabat saya. Dan saya beruntung sekali punya sahabat seperti Pak Rangga dan Dokter Romeo. Alhamdulillah, kalau emang kamu menganggap saya itu sebagai sahabat kamu. Karena jujur ya, saya tuh emang nggak banyak punya teman perempuan, apalagi untuk diajak ngobrol. Tapi nggak tahu kenapa, setiap ngobrol sama kamu, aku tuh ngerasa nyaman banget. Sebenarnya gue kenapa ya? Tadi kepala gue pusing banget, hampir pingsan. Wah, hampir aja bikin Yasmin celaka. Apa jadi makanan sama minuman nih? Permisi dok. Silakan. Saya cek dulu ya kondisinya dok. Iya. Saya tuh tadi ngerasa kepala sakit banget. Hampir pingsan, suster. Itu kenapa ya? Padahal saya tuh rutin check up dan selalu nggak ada masalah apa-apa sih. Sebelumnya apa ada makanan atau minuman yang dokter konsumsi? Atau ada obat tertentu yang dokter minum? Karena tadi setelah diperiksa terdapat kandungan di dalam tubuh dokter yang membuat kesadaran dokter menjadi menurun. Obat? Nggak ada, suster. Ini saya buatkan minuman. Saya nggak mesen minuman, Pak, dari tadi. Siapa yang mesen? Ini inisiatif saya sendiri kok, Dok. Apa karena minuman itu? Jangan banyak gerak dulu dok, karena masih ada pengaruh obat di dalam tubuh dokter. Nggak apa-apa, suster. Saya mau ke ruangan saya. Mau istirahat aja, nggak apa-apa. Sebentar ya dok, saya cabut dulu selang infusnya. Saya matikan dulu ya dok. Ya. Ardi, anakku, ya Allah. Ardi, bertahan ya. Permisi, Dok. Ini saya buatkan minuman. Ardi, tahan ya nak. Kamu pasti cepat sembuh. Maaf Pak, Bapak tolong pergi duluan ya. Tapi Sus, Maaf. anak saya Sus. Suster, saya ke ruangan saya sendiri aja. Tapi dok, Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. baik dok, permisi. Ya Allah, tolong sembuhkanlah anakku ya Allah. Tolong. Pak Yadi,
Dokter kelihatannya lagi dirawat di sini juga. Apa gara-gara minuman yang aku kasih tadi? Mudah-mudahan dokter nggak curiga sama aku. Anak Bapak kenapa ya? Dokter Romeo, anak saya ada kelainan jantung sejak kecil. Kondisinya juga sering drop. Sedangkan dokter menganjurkan agar anak saya secepatnya dioperasi. Tapi saya bingung, Dok. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Sedangkan biaya operasi kan mahal. Nyari pinjaman aja susah, Dok. Bapak nggak usah khawatir ya. Saya akan bantu. Maksud dokter? Pak Yadi ini kan pegawai di Cakradinata. Jadi sudah pasti kami akan bantu. Sekarang yang penting anak Bapak itu bisa ditangani dulu. Ya Allah. Dokter Romeo banget sekali. Saya terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak. Bapak mikirin apa? Saya udah bilang ke Bapak. Bapak ini pegawai Cakradinata. Artinya Bapak juga bagian dari keluarga kami. Jadi memang sudah seharusnya kami membantu. Ya. Sekarang yang penting, anak Bapak sudah bisa ditangani. Dan Bapak berdoa aja. Supaya anak Bapak bisa cepat sembuh. Terima kasih banyak ya Pak Rangga. Ya, sama-sama Yasmin. Ya udah, kamu langsung masuk dan kamu langsung istirahat aja. Pasti kamu juga masih shock kan dengan kejadian ini? Iya Pak. Ya, saya sih ngerasa agak kasihan sama kamu. Karena akhir-akhir ini kamu banyak banget mengalami kejadian-kejadian sangat berat. Apalagi kamu sendiri juga belum pulih 100% dari serangan begal. Tapi sekarang kamu hampir aja kecelakaan. Iya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti lain kali saya akan coba untuk lebih hati-hati lagi. Oh ya, sama-sama. Yaudah, kamu langsung masuk dan langsung istirahat ya. Misi Pak. Aku jadi nggak enak sama semua kebaikan Pak Rangga selama ini sama aku. Sepertinya Pak Rangga memang berniat dan berusaha untuk deketin aku. Walaupun aku pengennya tuh Dokter Romeo, bukan Pak Rangga. Dokter, Iya, dokter. pasien atas nama Ardi tolong segera ditangani ya. Baik, dokter. Saya akan lakukan sesuai yang dokter minta. Terima kasih. Permisi, dok. Pak Yadi sekarang nggak usah khawatir ya. Anak Bapak sudah ditangani oleh petugas medis. Sekarang Bapak berdoa aja, ya. Kita berdoa bersama, semoga anak Bapak bisa cepat sembuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Nggak usah begitu, Pak. Saya senang bisa membantu. Dokter. Dokter benar-benar orang yang sangat baik. Saya nyesel, Dok. Saya sangat menyesal. Kenapa menyesal, Bapak? Pak, kalau ada yang ingin Bapak sampaikan ke saya, silakan, Pak. Jangan dipendam sendiri. Nanti jadi beban pikiran untuk Bapak. Pak, Bapak nggak usah takut sama saya. Apa yang pengen Bapak sampaikan ke saya? Cerita ke saya. Dokter, saya udah jahat sama dokter. Maafin saya. Saya minta maaf. Maksudnya, Pak? Dokter, harusnya saya nggak ngomong hal ini ke dokter. Karena nggak boleh ada seorang buta. Tapi saya nggak nyangka dengan kebaikan hati dokter. Saya nggak mungkin diam aja, Dok. Sebentar.
saya tadi mengalami kecelakaan. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya sama Pak Yadi? Tadi saya disuruh sama Pak Rangga untuk nyampurin sesuatu ke minuman dokter. Tolong kamu masukkan bubuk ini ke dalam minumannya Romeo. Ini sebenarnya nggak berbahaya kok. Yang jelas tidak akan membuat Romeo jadi meninggal. Oke, tapi pastikan itu semua berhasil dan jangan sampai ketahuan. Maafin saya dokter. Saya minta maaf. Saya benar-benar nyesel. Dokter, ampuni saya dok. Tolong dok. Pak Yadi, saya mohon Bapak jangan gitu Pak. Duduk dulu Pak. Tolong maafin saya dokter. Bapak duduk dulu. Tenangin diri Bapak. Bapak tenang aja ya. Saya jamin Bapak akan aman-aman saja. Gila, Mas Rangga sampai tega ngelakuin hal kotor kayak gitu. Karena kebencian dia sama aku. Demi ambisinya untuk dapetin Yasmin. Sial. Lagi-lagi rencanaku gagal. Kalau Romeo sampai tahu apa yang sudah dia minum, dan dia sadar ada seseorang yang sudah menaruh sesuatu di minuman dia pasti akan langsung menuduh aku. Aduh. Ya, pokoknya aku harus cari cara supaya aku nggak terjebak dalam masalah ini. Silakan. Permisi dok, silakan diminum obatnya. Ini obat untuk menetralisir zat beracun yang ada di tubuh dokter. Makasih ya Sus. Sama-sama dok. Dokter nggak mau dirawat di ruang perawatan pasien aja? Gak usah Suster. Saya mau istirahat di sini aja. Baik dok, kalau begitu saya permisi dulu. Nanti kalau ada apa-apa dokter panggil saya ya. Terima kasih. Sama-sama, permisi dok. Mas Rangga udah keterlaluan. Gue gak nyangka dia setega itu sama gue. Dia benar-benar tega ngelakuin hal sekotor itu. Gue gak bisa tinggal diam. Gue harus ngomong sama dia. Kali ini dia udah keterlaluan. Khawatir deh sama dokter Romeo. Gimana ya kondisi dia? Apa aku telepon aja kali ya? Aku telepon aja deh. Yasmin video call. Halo Yasmin. Halo dok, kamu belum tidur? Belum. Kamu udah sampai rumah? Udah nih, aku udah sampai rumah. Backgroundnya background rumah. Kayak efek tabrakan deh. Iya kayaknya. Oh ya, makasih ya kamu udah ngurusin aku tadi. Sama-sama dok. Namanya juga teman. Dokter gimana kondisinya? Udah baikan kok. Tapi kalau misalkan dokter masih ngerasa gimana-gimana, mendingan dirawat aja ya. Aku nggak mau sampai dokter kenapa-napa. Aku nggak apa-apa Yasmin. Makasih atas perhatian kamu. Kamu sendiri gimana? Luka tusuknya? Masih sedikit nyeri sih, cuma alhamdulillah udah membaik. Ya udah sekarang kamu tidur ya, istirahat. Kamu jangan begadang.
Iya, dokter harus cepat sembuh ya. Makasih Yasmin. Udah sekarang dokter istirahat aja. Bye. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa menahan perasaan ini, Yasmin. Mas Rangga! Kenapa? Dokter Romeo kok masuk kerja bukannya dia masih sakit ya? Justru gue yang harus nanya lu kenapa. Kenapa lu tega ngelakuin itu? Gua nggak ngerti apa maksud. Lu jangan pura-pura nggak ngerti. Gue udah tahu semuanya. Lu yang masukin obat ke minuman gua kan? Ternyata Romeo udah tahu lagi. Gue gak nyangka sama lo, Mas. Lu bisa ngelakuin hal serendah itu? Tujuan lo apa? Supaya lo kelihatan hebat di depan Yasmin. Supaya lu bisa dapetin Yasmin. Dokter Romeo kenapa marah banget ya? Ada masalah apa? Kok lu nuduh gua? Lu yang mabok, lu yang kecelakaan, kenapa lu nuduhnya gua? Mas, gue dokter. Gue gak mungkin mabuk sambil nyetir. Gue gak nyangka sama lu ya. Lu udah ngebahain gue sama Yasmin, Mas. Lu ngerti nggak? Denger ya, lu itu hanya anak angkat. Kenapa lu berani-beraninya kayak gitu? Dan lu bisa kayak gini, itu karena siapa? Dan lu anak yang gak tahu diri. Gue emang anak angkat, Mas. Tapi bukan berarti lu bisa seenaknya sama gue. Parangga udah. Yasmin, kamu nggak apa? Yasmin, Yasmin, kamu nggak apa-apa Yasmin? Sini aku bantu nih. Masuk kejam banget ya. Kenapa lo lakuin itu sama Yasmin, Mas? Yasmin sampai jatuh. Lo tahu nggak sih dia tuh perempuan? Tapi ini semua gara-gara lo. Apa lo bilang? Dokter Parangga udah dong. Dokter Parangga. Hei, hentikan kalian. Kamu berdua, Papa tunggu di ruangan. Yasmin, saya minta maaf atas kejadian ini. Ya, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Kenapa kalian berantem di sini? Di mana harga diri kalian? Kalian nggak punya malu?
Kalau mau berantem bukan di kantor. Tuh cari ring tinju sana. Pak, tapi masalahnya Romeo sudah nuduh aku, Pak. Dia sudah fitnah aku duluan. Itu masalahnya, Pak. Gue gak pernah fitnah lu ya. Gue punya bukti yang kuat, tapi lu gak terima. Malah lu mukulin gue. Ya gue mukulin lu karena ada alasannya. Lu fitnah gue. Dan ini bukan pertama kali. Rumah sakit Yudhistira kebakaran. Lu juga nuduhnya gue yang udah nyebabin itu semua. Oke, untuk itu gue salah. Tapi kali ini lu akuin aja. Itu emang kelakuan lu kan? Sampai gue nabrak tadi malam. Ngaku deh lu. Udah lu diem aja, gak usah banyak ngomong deh. Diam kan? Kalian tahu, Papa benar-benar kecewa sama kalian. Dulu kalian nggak pernah kayak begini. Kalian saling melindungi, kalian saling bela. Terus kenapa sekarang kalian jadi begini? Pak, intinya aku gak akan mulai kalau Mas Rangga gak ngelakuin hal kotor kayak tadi. Tuh kan, lu udah nuduh gue lagi sekarang. Diam! Kok masih bisa ngotot-ngototan depan Papa? Hah? Papa tahu, kalian berdua ini kan lagi jatuh cinta. Dan kalian jatuh cinta sama orang yang salah. Itu sebabnya kalian jadi lupa kalau kalian itu bersaudara. Norak tau. Kalian murahan, laki-laki murahan. Kalian pikir Papa nggak tahu soal ini? Hah? Karena kok makanannya sama kayak saya? Apa jangan-jangan Pak Rangga yang suka kirim makanan ya? Kirim bunga, kopi, sama makanan kemarin? Ini susu hangat buat kamu. Kalian pikir Papa nggak tahu semua yang kalian lakuin? Papa tahu semuanya. Tapi Papa diam. Karena Papa pikir selama kalian menjalankan pekerjaan dengan baik, semua nggak ada masalah. Tapi akhir-akhir ini Papa lihat, semua jadi makin nggak bener. Malu-maluin, berantem cuma gara-gara perempuan. Papa nggak pernah benci sama Yasmin. Asal kalian tahu. Tapi Yasmin itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham? Kamu Rangga, kamu lupa. Kamu punya kesalahan besar di masa lalu. Kamu nggak kapok. Hah? Iya, Pak. Dan kamu Romeo. Papa tahu Yasmin itu baik. Dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Jadi selama ini pandangan Pak Baskara kayak gitu ke aku? Kamu itu datang dari keluarga Cakradinata. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Udahlah Yasmin. Buat apa kamu ngarepin dokter? Apalagi dia juga nggak mungkin tertarik sama kamu. Papa benar-benar nggak nyangka sama kamu, Ruby. Ternyata kamu sama aja sama kakak kamu. Kenapa kalian harus ribut cuma gara-gara perempuan? Sekarang pertanyaannya, kalian sadar nggak? Yang kalian lakukan tadi itu malu-maluin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jodoh kalian cuma Papa yang bisa milih. Jadi mulai detik ini, Papa nggak mau denger lagi. Kalian ribut, kalian berselisih, cuma gara-gara Yasmin.
Aku menyukai Yasmin sebelum dia kerja di Cakradinata. Gak segampang itu aku menghapus rasa ini, Pak. Kenapa kalian harus ribut cuma gara-gara perempuan? Sekarang pertanyaannya, kalian sadar nggak? Yang kalian lakukan tadi itu malu-maluin. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jodoh kalian cuma papa yang bisa milih. Jadi mulai detik ini, papa nggak mau denger lagi. Kalian ribut, kalian berselisih, cuma gara-gara Yasmin. Aku menyukai Yasmin sebelum dia kerja di Cakradinata. Gak segampang itu aku menghapus rasa ini, Pak. Oke, sekalian kalian keluar. Kalian lanjut pekerjaan kalian. Dan ingat, fokus hanya sama pekerjaan. Ingat itu. Dan kamu, Romeo, papa tahu Yasmin itu baik, dia cerdas. Tapi kamu ingat, Yasmin itu nggak pantas untuk kamu nikahi. Kamu itu datang dari keluarga Cakradinata. Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham gitu? Ucapan Pak Baskara tadi bikin aku tersadar dari mimpi. Mana mungkin seorang Dr. Romeo yang berasal dari keluarga Cakradinata mau bersanding sama aku. Aku cuma anak yatim piatu dari keluarga yang status sosialnya jauh di bawah mereka. Kamu harus sadar, Yasmin. Semua itu cuma mimpi dan gak mungkin jadi kenyataan. Yasmin! Lama-lama ngelunjak kamu ya. Kerjaan lain kamu urusin, tapi kerjaan dari saya kamu tinggal gitu aja. Jangan mentang-mentang keluarga saya baik ke kamu. Kamu jadi nggak tahu diri gitu dong. Gak profesional banget kamu. Maaf, Mbak. Mau kemana kamu? Ke ruangan Mbak Lisa. Beliin saya makan siang dulu. Cepetan. Saya udah bete nungguin kamu dari tadi. Kenapa ya selama ini aku tuh bodoh banget. Ngarepin cinta Dr. Romeo yang gak mungkin bisa aku dapetin. Di sini aku cuma pesuruh Mbak Lisa. Tapi aku bermimpi terlalu tinggi sampai gak sadar sama kenyataan. Yasmin, kamu tadi jatuh gimana? Luka kamu sakit? Kamu gak apa-apa? Saya minta maaf, Yasmin. Kalau gara-gara saya, kamu sempat jatuh tadi. Dan saya akan bertanggung jawab. Saya akan bawa kamu ke rumah sakit, ya. Saya gak apa-apa. Siang, Pak. Papa nggak pernah benci sama Yasmin. Asal kalian tahu. Tapi Yasmin itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham?
Harusnya kalian mencari jodoh, mencari istri yang sepadan sama latar belakang kalian. Paham itu? Papa nggak tahu aja. Justru Yasmin sangat pantas untuk diperjuangkan. Karena perusahaan yang Papa miliki selama ini milik Yasmin. Yasmin adalah anaknya Om Yoga, pendiri perusahaan Cakradinata. Aku nggak akan mundur sampai aku bisa mendapatkan Yasmin. Karena cuman Yasmin yang bisa menggulingkan kekuasaan Papa di Cakradinata. Ya masuk. Permisi Pak. Maaf Pak Rangga, saya ketahuan Pak. Bapak ketahuan atau Bapak ngaku sendiri? Maaf Pak, saya benar-benar takut Pak. Kalau nggak bisa menjalankan perintah dari saya, ya ngomong dari awal. Kalau kayak gini semua berantakan, saya yang malu. Percuma maaf Bapak. Udah sekarang Bapak pergi dari sini sekarang. Pergi! Baik Pak, permisi. Papa nggak pernah benci sama Yasmin. Asal kalian tahu. Tapi Yasmin itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham? Justru aku yang gak pantas buat Yasmin. Aku cuma anak seorang pesuruh. Pesuruh yang diperintah seseorang untuk menghabisi nyawa ayah Yasmin. Bahkan aku juga anak angkat keluarga Cakradinata. Darah yang mengalir dalam tubuh aku tuh bukan darah keluarga Cakradinata. Tapi Heru ayah kandungku. Jadi papa kamu nyuruh kamu supaya ngejauhin Yasmin, begitu? Iya Mah. Bahkan Papa juga bilang kalau dia akan mencarikan jodoh buat aku dan juga Romeo. Enggak, mama nggak setuju. Sama sekali mama nggak setuju. Nanti mama akan bicara sama papa. Kalau Romeo ngejauhin Yasmin, biarin aja, diemin aja. Kamu nggak boleh. Kamu tetap harus dekatin Yasmin. Kalau perlu, kamu gunakan Kayla. Karena mama lihat Yasmin sangat sayang sama Kayla. Mah, Mama tenang aja. Cara itu memang sudah aku lakukan kok, Ma. Kamu memang pinter, mirip seperti Mama. Rangga harus secepatnya bersanding dengan Yasmin. Biar saat Nina keluar dari penjara, Nina tidak akan bisa kembali lagi sama Rangga. Ini aneh. Kenapa Mama tiba-tiba pengen banget ngeliat aku bisa dapetin Yasmin? Tapi nggak mungkin Mama tiba-tiba ngerestuin itu tanpa alasan. Aku harus cari tahu apa alasannya.